Nah, Mbak, berarti terus setelah itu kan kemungkinannya udah dikasih tahu tuh sama dokter. Nah, pada akhirnya kalau tahu ternyata tiga si bakal bayi ini tadi tuh berkembang itu gimana, Mbak? Jadi udah ditransfer 3 embrio itu, terus aku kayak stay 1 hari di rumah sakit supaya prosesnya itu kayak gitu. Jadi mungkin supaya dia jalan tenang dan nempelnya tuh loh. Jadi kayak gitu. Udah. Akhirnya 1 hari pulang, bener-bener nggak boleh. Aku sebenarnya boleh aja worry, cuma aku pikirnya nggak mau worry, aku harus positif. Pokoknya bener-bener percaya bahwa ini akan berhasil seperti itu. Terus jadi emang banyak orang bilang kan harus bed rest. Dan aku turutin gitu loh sebenarnya. Bed rest, Mbak? Bed rest 2 minggu. Jadi kan kayak orang pengumuman mau hamil apa enggak kan 2 minggu setelahnya kan kayak gitu. Jadi 2 minggu tuh aku bed rest di kasur. Jadi kayak pipis aja ya mau pipis harus ke kamar mandi turun, makan di kasur kayak gitu. Terus sampai sebenarnya kan aku di keramas setiap hari. Karena Surabaya tuh panasnya luar biasa. Dan karena takut nggak manggil orang salon. Jadi karena takut, jadi aku mandi tuh cepet-cepet. Kalau aku mau keramas aku pakai kursi, jadi aku duduk. Jadi maksudnya nggak lama-lama di kamar mandi. Nggak berdiri gitu loh. Karena ada pengalaman beberapa orang yang dia santai, dia pakai masak, berdiri setengah jam terus dia bleeding, dia keluar. Nggak berhasil kayak gitu. Cuma kan memang faktornya tidak hanya karena berdiri doang gitu. Nanti pikirnya cuma karena berdiri jadi nggak berhasil, nggak juga. Faktornya banyak, mungkin karena rahimnya, karena dan lain-lainnya lah. Iya, mungkin tak. Terus aku benar-benar menjaga banget sampai akhirnya datanglah pengumuman 2 minggu kemudian. 2 minggu setelah bed rest tadi? Selama bed rest 2 minggu ada pengumuman. Dan aku tidak didampingi oleh suami aku. Tidak didampingi oleh suami karena suami saat itu? Karena suami sebenarnya sahabatnya menikah. Jadi iya operator. Karena nggak enak juga gitu loh, karena udah lama kan rencananya mau datang ke pernikahan tuh udah lama. Jadi ya udahlah ya nggak apa-apa, aku di Surabaya aja sendirian nggak apa-apa. Itu aku antri dari pagi sampai sore. Hari Sabtu aku ingat banget, dan mungkin ada 15 orang gitu ya. Ada 15 orang yang? 15 orang yang menunggu hasil hari itu, dan 9 diantaranya gagal. 9 di antara 15 orang itu gagal. Mbak Puspa termasuk ke 6 yang? Aku adalah urutan terakhir. Jadi aku adalah orang paling terakhir. Berasa mau dipanggil Putri Indonesia ya, Mbak? Aku tuh sampai bosan kan, sampai ya ampun kok lama banget sih gitu. Belum akhir. Padahal aku datang juga udah pagi gitu. Ambil antrian juga udah pagi. Ya udahlah yuk kita ke salon aja. Waktu itu aku ditemenin sama adik iparaku, Poppy. Yaudahlah yuk Pop, kita makan dulu, habis makan kita pergi ke salon, kita keramas, emang kerjanya keramas gitu. Ya enggak, pokoknya aku minimal 2 hari sekali aku ke salon akhirnya. Jadi salonnya untung ada deket rumah waktu itu, jadi aku ke salon minta dianterin. Ya udah keramas, kan kalau di keramasin orang kan kita tinggal duduk doang. Rambutnya mau dicatok cuma nggak usah, pokoknya dikeringin aja, udah kayak gitu. Terus abis Mbak, pas pada saat itu berarti ini perut belum gede dong? Belum ya gede karena gendut aja. Terus habis gitu pengumuman nih kan, berdasarkan tes darah. Jadi darahnya diambil dari pagi itu, sore aku baru pengumuman. Ternyata dipanggil terakhir dan 9, coba bayangin 9 orang sebelum aku semuanya gagal kan, kasihan. Iya benar. Dan aku kan ikut deg-degan. Mbak, itu pengumumannya jadi kayak semacam semua orang gini atau dipanggil satu-satu? Tetap satu-satu karena itu privacy kan. Jadi one by one. Jadi berdasarkan hasil labnya sudah keluar atau belum. Mungkin darah aku kental. Secara campuran darahnya ya Mbak. Terus habis gitu akhirnya aku masuk. Habis sayang itu. Ibu selamat, ibu hamil, dia bilang. Berdasarkan apa ya, hormon apa gitu loh, aku agak lupa ya. Itu aku hamil, terus aku tanya, aku hamil berapa dok? Saya hamil berapa? Maksudnya jadi berapa? Iya, maksudnya? Karena bisa dilihat dari beratus dan beribu dan beratus ribu sel hormon itulah intinya.
jadi satu Bu, katanya dia bilang kayak gitu. Ya tapi tetap bersyukur sih ya. Bersyukur banget, tapi aku bertanya di dalam diri aku, kok cuma jadi satu ya gitu. Padahal gue udah maksimal banget nih kemarin gitu kan. Padahal kan aku nggak ada masalah apa-apa nih gitu. Terus kenapa nih gitu kan? Ya udahlah. Terus ya udah, tapi tetap bertanya-tanya di dalam diri. Ya udah akhirnya ya makan segala macam. Oke. Itu waktu itu mualnya cium bawang goreng nggak bisa. Pada saat itu. Sebelum pengumuman sebenarnya. Jadi adik iparku beli bakso kan ada bawang gorengnya. Aduh baunya tuh udah kayak mau bikin muntah. Tapi nggak pengen kayak orang mual-mual pengen muntah yang kayak. Kok jadi saya makan ya? Iya saya mau ngapain saya? Naik angka naik, nah gini ya. Terus habis itu ya udah. Akhirnya mikir kan, selama itu mikir tapi ya udahlah yang penting udah hamil gitu. Jadi yang penting satu nih udah jadi kan. Tapi ada satu kebodohan sih. Accident, aku tuh jatuh dari kursi. Terus aku kayak tertegun sepersekian detik itu kayak kok aku jatuh ya? Kok kalau di sinetron tuh kalau ada orang hamil nggak boleh jatuh kan? Gue menangis. Terus kalau telepon temanku, jadi temanku ini udah pengalaman banget, udah anaknya udah 2. Oke, bayi tabung juga? Enggak. Ya emang dia hamil mulu gitu. Aku kok jatuh ya gitu. Loh, nggak boleh jatuh, mau ini ayo cepet ke rumah sakit. Parno lah gitu. Karena waktu itu sebenarnya jam 11 dan jadwalnya dokter itu jam 5 sore kan panjang ya. Panjang banget. Aku takut banget, ya kan kesalahan aku dong kalau kenapa-kenapa. Iya. Akhirnya aku telepon suamiku, aku kok jatuh ya dari kursi. Aku bilang kayak gitu. Loh, kok bisa? Katanya dia bilang gitu. Yaudah cepet kamu ke rumah sakit. Tapi jadwal kontrolku belum. Jadwal kontrolku masih minggu depan. Aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa, cepet ke rumah sakit aja. Cus gitu ya. Akhirnya ke rumah sakit. Kebetulan dokternya nggak praktek yang biasanya. Yang dokter yang biasa nangani Puspa itu nggak praktek. Jadi ya udah yang apa? Karena mereka sebenarnya biasanya satu tim ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku bilang, dok, tadi tuh saya jatuh dari kursi. Terus itu gak ada yang tahu loh. Itu cuma suamiku sama temanku yang tahu. Sebenarnya gak ada yang tahu. Mertua aku nggak tahu. Gak apa-apa, saya besok beli lagi ya. Iparku nggak tahu. Jadi aku ke rumah sakit, terus dia cek lewat prosesnya hampir sama kayak yang pertama mau pengumuman tadi. Bukan yang itulah yang USG dari bawah itu. Yes. Namanya transvaginal. Jadi emang lewat vagina. Terus habis gitu dicek nggak apa-apa, alhamdulillah. Dan itu kelihatan kantongnya ada 2, titiknya ada 2. Terus aku bingung. Karena waktu itu aku nggak baca-baca tentang foto-foto USG. Aku cuma baca-baca orang gimana bisa berhasil. Bayi tabung gimana gitu. Dok, itu dengan bego dan polosnya gitu, dok, itu apa kok 2 buletannya gitu kan? Loh, itu bakal janinnya, dia bilang gitu. Loh, ibu nggak tahu. Ya, kok 2? Loh, kok ibu nggak tahu? Loh, saya dibilangin cuma 1. Loh, sama dokter siapa? Dokter X kayak gitu. Oh, ini 2 bu, cuma yang satu kan sebenarnya 3 kantongnya, tapi yang satu ini tidak kelihatan, dia mungkin sembunyi di belakang. Terus titiknya juga belum kelihatan, kemungkinan dia akan luruh kayak gitu, mungkin ya keguguran lah ceritanya. Nanti flag moments gitu katanya. Oh yaudah dok, di situ aku langsung bener-bener kayak bersyukur banget. Oh kan bener, aku kok cuma 1. Iya makanya 1 itu kurang buat aku. Karena berharapnya emang minimal 2, karena tanteku kembar. Adik dari ibu. Maksudnya pernah ada keturunan kembar. Aku pikirnya ya bukannya aku berharap aku dapat keturunan itu, cuma tapi kalau aku tidak ada sesuatu hal yang lain yang mengkhawatirkan, kenapa aku cuma dapat 1 gitu loh, ya kan? Akhirnya senang, ya udah alhamdulillah segala macam. Aku makan telur itu 1 hari bisa 4 butir. Dan untuk apapun. Jadi dari dadar ceplok telur, dadar telur, pokoknya makan telur lah intinya. Karena memang butuh vitamin tubuhnya semuanya terpenuhi. Nah, orang-orang itu biasanya kan
kalau kontrol di dokter kandungan sebulan sekali. Karena aku ekstra, aku 2 minggu sekali. Jadi nyalengin ke rumah sakit ya. Ya demi ya kan, Pak, buat masa depan anak jangan coba-coba kayak gitu. Jangan coba-coba. Nah, akhirnya semenjak itu udah Bu, nanti 2 minggu lagi kontrol, dia bilang kayak gitu. Nah, itu bulan keberapa, Mbak? Jadi aku pengumuman 2 minggu ya kan, hamil, terus seminggu, ya mungkin 2 minggu kemudian aku jatuh dari dari kursi. Jadi 2 minggu lagi balik lagi ya Bu. Sebulan. 6 minggu ya. Yeah. 6 minggu itu kan orang itu bayinya ini berkembang apa enggak itu di 6 minggu itu. 6 minggu pertama. Akhirnya aku ditemenin ibuku, kita cek USG lagi. Amazing, detak jantungnya tiga-tiganya. Tiga-tiganya, jadi baru 6 minggu itu baru Mbak Puspa ngerti kalau itu yang satu yang tadi dia bilang luruh dan akan keluar itu tidak jadi luruh, tidak ternyata jadi. Dia jadi ada detak jantungnya, udah ada bentuknya. Nangis dong Mbak, aku aja dengernya nangis loh. Aku bukan nangis waktu itu. Hah? Gitu loh, jadi langsung tiga gitu paling ya. Lihatnya tuh sama ibuku, hah? Cuma kayak gitu. Jadi iya nih jadi semua gitu. Oke, jadi udah dari situ udah ekstra banget kan. Pokoknya benar-benar ya menjaga lah. Cuma kan aku nggak orangnya emang slow ya. Jadi apa ya, bukan metal apa ya bahasanya? Lebih ke selengean ya. Iya, itulah selengean gitu. Jadi bodo amat lah apa aja gitu. Terus akhirnya kok aku mual, minum air putih biasa tuh aku mual. Oke. Harus yang bermerek atau kenapa? Enggak ya? Harus yang dingin. Harus yang dingin justru. Harus yang dingin. Jadi dokterku bilang, coba kamu minum air putih yang dingin dari kulkas. Ya pokoknya dingin lah, dingin gitu. Terus akhirnya aku coba, oh iya ternyata aku nggak muntah nih, nggak mual. Jadi aku minum. Jadi dari 6 minggu itu sampai kelahiran mereka, kok aku minum air putih dingin. Yang benar-benar kayak bangun tidur, buka kulkas, minum di depan kulkas kayak gitu loh. Jadi dinginnya benar-benar dingin gitu loh. Yang ces gitu ya. Iya. Ces. Yaudah, terus habis itu dia bilang juga jangan lupa makan es krim. Oh, justru harus makan es krim? Harus makan es krim. Beberapa orang kan bilang kalau makan es krim itu nanti bayinya besar dan segala macam. Ya kalau untuk bayi 3 memang takut prematur, jadi mungkin ya nggak tahu ya, cuma mungkin kata dokter gini, di es krim itu ada kandungan telurnya. Nah telur itu kan sumber protein supaya janinnya berkembang baik sempurna gitu. Nah Mbak, ini singkat cerita nih, berarti dari bulan kehamilan pertama sampai ke mereka ini lahir 9 bulan pas atau lebih atau kurang Mbak? Di 38 minggu. 38 minggu tuh berarti berapa? Kalau orang normal 7 bulan? kan 40 minggu kan. 40 minggu tuh 9 bulan 10 hari. Jadi ya 9 bulan kurang lah. Kurang sedikit gitu lah. Kurang 1 mingguan lah. Itu mereka lahir? Itu mereka lahir. Mbak, ini deh, ada nggak masa-masa yang paling sulit banget Mbak Puspa lalui itu selama bulan-bulan kehamilan mereka bertiga ini? Super banget. Jadi aku hamil 1 bulan, papa mertua aku kena stroke yang kedua. Di bulan aku hamil ke-3 atau 4, itu ada ipar aku sakit gagal ginjal. Terus padahal seharusnya sebagai orang yang hamil nggak boleh kepikiran juga ya Mbak ya? Nggak boleh stres katanya. Terus kerjaan suami juga lagi agak terganggu waktu itu. Jadi wah super benar-benar ekstra deh. Ya dibilang stres, dibilang nggak stres gitu. Untung aku tuh di Surabaya ada teman-teman yang setiap hari nemenin aku, kayak gitu. Terus ya mau gimana, ini semua harus dilalui kan. Cuma kan paniknya tuh karena gimana ya? Mengkondisikan psikologis kita itu ya Mbak ya yang sulit justru. Susah, dan karena kan aku juga jauh dari suami kan. Jauh dari suami. Jadi kayak mau manja-manja sama siapa? Mau manja gitu. sama siapa Anda? Ya udah akhirnya 4 bulan awal itu kan ya berat ya, karena ya mual, yang pengen aku tuh ngidam pengen makan gudeg. Jadi baru kesampaian di bulan ke-5 aku makan gudeg, tapi aku maunya di Jogja. Makan gudegnya di Jogja. Berarti kamu harus ke Jogja sana? Aku ke Jogja. Aku hamil 4 jalan 5 aku ke Jogja. Jadi orang kan takut tuh kalau sebelum 3 bulan takut keguguran.
Aku ambil aman 4 bulan. Baru aku ke Blitar nemenin suamiku. Jadi suamiku posisi kan di Blitar sendirian. Jadi ya udah. Itu tuh di perjalanan pelan-pelan banget, mobilnya hati-hati banget ya, karena ya bener-bener worry gitu lah. Terus akhirnya aku karena saking pengennya makan gudeg sama tongseng kambing, aku ke Jogja. Di Jogja karena ada bude juga. Akhirnya ya udah ke Jogja makan gudeg yang tau gak sih, kayak pagi, siang, sore, malam. Jadi satu hari aku makan 4 kali, itu gudeg semua. Gudeg semua. Yang gudeg A, B, C aku cobain. Pokoknya aku makan gudeg semua. Terus nanti endingnya aku makan tongseng. Tongsengnya kambing. Karena di sini nggak ada ya, tongseng kambing tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya udah makan di sana, mumpung di sana. Jadi aku 3 hari itu pun lah aku yang makan gudeg. Enak gudeg ini berarti. Terus ya udah. Ya masa-masa sulitnya itu. Jadi mertuaku sakit, adikku sakit. Kalau dari kandungan sendiri Mbak? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada. Mbak itu gimana beratnya sih Mbak bawa gembol 3 orang gitu loh dalam perut gitu loh? Kalau orang lihat pasti berat banget. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ngerasain itu berat. Jadi ya mungkin karena badan aku juga besar. Jadi kuat gitu loh. Kuat untuk beban segitu tuh kuat gitu loh. Jadi 3 hari sebelum lahiran pun aku masih jalan-jalan ke TP, jalan kaki. Kalau di 6 bulan, waktu itu karena worry, itu kan mereka ini takutnya prematur. Jadi dokter kan udah wanti-wanti, nanti takutnya prematur ya Bu, ini harus dijaga segala macam. Jadi aku jalan ke mall tuh pakai kursi roda. Didorong kursi roda. Jadi nggak boleh capek. Yang ya benar-benar kayak gitulah. Takutnya kalau udah capek, bleeding, nanti terjadi sesuatu hal. Akhirnya aku jadi 4 bulan, 4, 5, 6 aku di Blitar. Karena 6 bulan takut kenapa-kenapa nih bayi. Akhirnya aku balik lagi ke Surabaya. 6 ke 7, itu ekstra banget, worry banget. 7, akhirnya aku 7 bulanan, ala-ala doang ya, 7 bulanan. Udah lewat 7 bulan lewat. Aku naik tangga ke lantai 3 untuk bimbingan tesis di kampus. Aku baru berani. Gimana kelanjutannya? Kita lanjut ke part selanjutnya ya.